Oke, ini video ketiga latihan PSAS. Kita akan bahas materi geometri transformasi. Soal pertama, manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan gambar? Jejar genjang JKLM adalah hasil dilatasi. Dilatasi sepertinya tidak ya, jadi nomor yang A ini kita lewat aja. Jejar genjang JKLM, yang ini berarti hasil translasi dari ABCD. Iya, ya sama bentuk, cuman beda tempat doang. Ya, jadi jawabannya yang B. Translasi itu pergeseran, jadi cuman pindah tempat, bentuknya masih sama. Kemudian soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah contoh refleksi terhadap A. Sumbu X, jelas bukan. Ya, A bukan, B juga bukan. Antara C dan D. Ya, antara C dan D. Oke. Ini, kalau misalkan Y sama dengan X, berarti kan kalau misalkan Y-nya 1, X-nya 1 kan. Berarti kalau misalkan kita bikin diagram kartesius tuh, berarti di sini titiknya kan. Kemudian 2 itu di sini. Kemudian kalau misalkan negatif 1 itu di sini. Kalau misalkan negatif 2 itu di sini. Jadi dia miringnya ke kanan. Ya, sedangkan kalau Y sama dengan negatif X, berarti kan kalau misalkan Y-nya 1, X-nya min 1 kan. Berarti kalau Y-nya positif, X-nya negatif, berarti di sini. Kalau misalkan Y-nya negatif 1, berarti X-nya positif 1. Y-nya negatif 1, X positif 1, berarti di sini. Ya. Kalau misalkan Y-nya 2, X-nya negatif 2, berarti kan di sini. Kemudian kalau Y-nya negatif 2, X-nya 2, sini berarti. Jadi kalau misalkan Y sama dengan negatif X, itu dia miringnya kayak gini. Berarti jawaban yang benar adalah yang C, garisnya sama dengan X. Kemudian soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan contoh rotasi sebesar. Oke, kalian lihat yang dirotasikan yang mana, yang ini atau yang ini ya. Kalian lihat kalau misalkan hasil transformasi, dia itu biasanya dalam bentuk aksen, misal A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Berarti bidang yang ini dirotasi menjadi yang ini ya. Kalau kita lihat dia 90 derajat ya, karena kalau 90 derajat kan gini, terus putar 90 derajat, berarti bentuknya jadi landscape dari potret. Kalau 180 derajat dia putar balik ya, muter ke sini jadi landscape, putar lagi jadi potret lagi gitu. Berarti antara searah sama berlawanan. Kalau searah kan ke kanan, kalau berlawanan ke kiri. Dia kan muternya ke kiri, berarti berlawanan jarum jam ya. Berarti yang D. Kemudian yang B, selanjutnya bayangan titik B 4,-3 yang dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skala 4. Berarti kalau dilatasi itu diperbesar, kalian tinggal kali aja titik awalnya dengan faktor skalanya. Berarti B aksen itu adalah, untuk X aksennya 4 kali 4 16, dan Y aksennya negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 12. Berarti kita punya X aksen, Y aksen adalah dari B aksen itu 16, negatif 12. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian soal selanjutnya kita punya segitiga ya. Segitiga ABC kita gambar ulang ya. Oke. Kurang lebih kayak gini. Ini A, B, C sama D di sini ya. Kita lihat ya bahwa segitiga ABC sama segitiga ABD itu dia besarnya sama ya, bersesuaian. Kemudian sisi AB ya
pada segitiga BAC yang ini, BAC ya, sama dengan sisi AB ya pada segitiga BAD gitu. Oke. Kemudian besar sudut pada segitiga ABC itu sama dengan BAD gitu. Jadi panjang ininya sama ya. Kemudian besar sudutnya sama. Sisi CB sama sisi DA juga sama. Berarti sisi sudut sisi. Jawabannya adalah yang A. Kemudian soal berikutnya, titik B negatif 3,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 7. Kemudian bayangan ditranslasikan dengan 2,3. Koordinat bayangan B aksen adalah titik-titik. Jadi ditransformasikan dua kali. Yang pertama direfleksikan, yang kedua ditranslasikan. Yang pertama kita refleksikan dulu. Kalau misalkan direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan H ya, waktu itu pernah ditulis, itu hasilnya adalah X, 2H min Y. Oke, berarti kita tinggal cari dulu hasil refleksinya. Maka kita bisa cari ya titik B yang udah direfleksikan tuh berapa. Oke. Oke, kita lihat Y aksennya adalah 2 dikali 7 dikurang 5. Maka hasilnya adalah 14 dikurang 5. Menghasilkan 9. Oke, kita punya titik yang baru. B yang Y-nya udah dicerminkan. X-nya tetap ya, negatif 3. Kemudian, Y-nya menjadi 9. Oke, kita punya ini yang baru yang sudah dicerminkan. Ditranslasikan terhadap titik 2,3. Berarti kita tinggal jumlahkan aja. X-nya, X aksennya menjadi negatif 3 ditambah 2. Itu hasilnya negatif 1. Dan Y aksen berarti ya adalah 9 ditambah 3. Menghasilkan 12. Maka kita punya titik yang baru, X aksen, Y aksen, itu adalah B aksen. Karena ditransformasikan dua kali. Yang pertama dia dicerminkan si titiknya terhadap garis Y, kemudian yang kedua kita ditranslasikan gitu ya, digeser. Maka hasilnya adalah B aksen itu negatif 1,12. Kemudian titik C negatif 4, negatif 2 dilatasikan dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusat negatif 1,1. Hasil dilatasi titik C adalah titik-titik. Oke, kita yang pertama punya pusat dilatasinya itu tidak di titik pusat, tapi di titik negatif 1,1. Kemudian koordinat yang akan dilatasinya kita punya negatif 4, negatif 2. Dan faktor skalanya atau K-nya itu sama dengan negatif 2. Oke, maka rumus yang kita pakai adalah misal kita mencari X aksen dan Y aksen. Oke. Koordinat titik pusat ditambah dengan skala dikali dengan titik awal yang dilatasi dikurangi dengan koordinat titik pusatnya. Oke. Maka kita punya ini misal titik pusatnya 0 ya, ini O, ini titik C, dan ini skalanya. Maka rumusnya kurang lebih kayak gini. Kita tinggal substitusi aja. Oke. Untuk X aksen dulu, kita punya titik pusatnya di negatif 1 ditambah K-nya kan negatif 2 ya, dikali X-nya min 4 dikurangi X titik pusatnya negatif 1. Oke.
kita dapat yang perkalian dulu kita kerjain dalam kurung, berarti negatif 1 kita tulis lagi, ditambah negatif 2 nya ditulis lagi. Ini kita kerjain dulu yang ini ya, berarti jadi negatif 4 ditambah 1 ya, berarti jadi negatif 3. Nah sekarang kita punya perkalian dulu dikerjain, negatif 2 kali negatif 3 itu 6, kemudian negatif 1 tambah 6 itu menghasilkan 5 gitu. Kemudian di aksennya kita tulis lagi, negatif 1 ditambah min 2 dikali min 2 dikurangi 1. Ini bukan negatif 1 berarti ya. Sorry, yang di depan itu berarti 1 ini. Kita hitung ya. Sama diisi yang dalam kurung dulu. Ini kita tulis lagi, 1 tambah negatif 2 dikali negatif 2 kurang negatif 1 itu menghasilkan negatif 3. Maka kita punya 1 ditambah 6 sama dengan 7. Nah kita udah punya X aksen sama Y aksen. Maka C aksen atau hasil dilatasi titik C adalah 5,7. Itu adalah jawabannya. Kemudian selanjutnya, sebuah jam dengan titik pusat di 0,0, jarum pendek tepat di titik 2,2. Setelah 3 jam kemudian jarum pendek berada tepat di titik-titik. Oke. Jadi untuk menjawabnya kita berarti pakai rotasi ya. Posisi jarum awalnya ya di titik 2,2. Kemudian rotasinya kan kalau misalkan 3 jam, 1 jamnya itu dia berotasi kan, kalau jam tuh kayak gini ya, 1, 2, 3 gitu. Kalau ini terus 4, 5, 6 ya. Kalau jam tuh kan ini 30 derajat ya kan, ke sini 30 derajat, ke sini 30 derajat. Karena kan di angka 3 tuh 90 derajat kan, di angka 6 180 derajat, di angka 9 itu 270 derajat, dan di angka balik lagi ke 0 itu kita ada di 360 derajat gitu. Berarti kalau misalkan 3 jam dia 90 derajat. Dan kalau searah jarum jam, lihat kembali catatannya, berarti sudutnya itu negatif 90 derajat. Kalau negatif 90 derajat dirotasi, itu rumusnya adalah Y sama dengan kalau misalkan kita punya titik ya, supaya nggak bingung, dan dinotasikan sebanyak negatif 90 derajat, maka hasilnya adalah Y, negatif X. Berarti kan X nya 2 tuh ya, si X nya jadi Y, berarti 2 tetap 2 gitu. Kemudian Y nya jadi negatif X, yang awalnya 2 dikali negatif jadi negatif 2 gitu. Kita punya hasilnya adalah 2, negatif 2. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, ini gampang. Faktor skala dilatasi segitiga merah menjadi segitiga biru pada gambar ya. Kita coba zoom in aja biar kelihatan gambarnya. Oke. Kalau kalian lihat, kenapa nih nggak bisa? Oke. Kalau kalian lihat di sini ada segitiga ABC ya. Di titik 2 0,2 dan 2,0 sama 2,2. Kalau kalian lihat yang udah dilatasinya di 0,6, ini juga di 6,6, dan ini 6,0. Oke. Kita punya perbandingannya adalah tinggal kalian bagi aja karena dia sama besar ya. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3, karena ini skala 3 ya, diperbesar sebanyak 3 kali. Jadi jawabannya adalah 3. Cukup sekian video dari Bapak. Oke, sampai jumpa. Mungkin kalau keburu kita sampai part 4 tentang kongruen. Kalau tidak, ini part terakhir. Oke. Good luck untuk ujiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.